Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang semoga Allah selalu memuliakan kita semuanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah yang tak berbatas. Limpahan nikmat dari Allah yang tak terhingga yang terus menerus Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin jarang kita memintanya, tapi dengan kasih sayangnya Allah berikan semua nikmat ini kepada kita, nikmat yang tanpa henti, berkesinambungan, mutawafirah, mutataliyah, muttasilah. Nikmat yang begitu banyak pada kita, wajib kita syukuri. Dan kita pun memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan kita terus berdoa pada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah, wa husni ala ibadatik ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang selalu berzikir kepadamu ya Allah, dan selalu bersyukur. Dengan kita bisa bersyukur, ini juga kenikmatan tambahan. Dan juga mohon pada Allah agar kita diberikan istiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan juga pada kita selaku umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga Allah mewafatkan kita. Kemudian nasihat takwa pada kita semuanya, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kita berusaha untuk selalu memperbaiki ketakwaan kita dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, sebenarnya banyak asatidzah yang lebih berkompeten untuk menyampaikan, tapi mimbab ikram wa ihtiram pada bagian dakwah, ya insyaallah kami sedikit dengan apa yang terbatas, yang sedikit dari yang ada kita akan berbagi. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini, ya, jangan terlalu tegang. Nanti buat karyawan ada beberapa pertanyaan dan berhadiah, insyaallah. Karena berhadiah mohon diperhatikan. Baik hadirin sekalian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Kalau kita renungi kehidupan kita, sejak kita memiliki keinginan, ya, belum balik pun sudah punya banyak keinginan.
Kalau kecil kita ingin punya mainan, sudah mulai balik kita ingin punya A, punya B, punya C. Sudah dari kecil ingin cepat besar, sudah besar ingin menikah, ingin punya anak, ingin punya yang lainnya, ingin punya pekerjaan, ingin punya tabungan. Terus keinginan-keinginan ini ada dalam kehidupan kita. Seiring berjalan waktu juga berkurangnya umur kita. Tiba-tiba yang dulu kita usia, kalau bahasa Sundanya teka rasanya, baheula mah baru 10 tahun, nggak kerasa umur kita dulu baru 10 tahun, sekarang sudah 30, 40, 50, asa karek kamari. Perasaan baru kemarin. Inilah kehidupan. Kehidupan yang kita jalani kadang tanpa terasa, akhirnya sampailah di usia-usia kita sekarang. Rutinitas yang dijalani, ya, dari usia yang tadi setelah kita memiliki keinginan, ingin besar, Allah kabulkan kita jadi besar. Ingin menikah, Allah kabulkan kita menikah. Ingin punya rumah, Allah kabulkan kita punya rumah. Ingin punya keluarga, Allah kabulkan kita punya keluarga. Sampai usia kita sepuh. Udah sepuh, apakah berhenti keinginan tadi? Ternyata tidak. Sudah sepuh, ingin muda lagi. Ingin balik lagi ke anak kecil. Keinginan manusia tidak akan pernah ada hentinya. Hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Fase-fase kehidupan yang kita jalani dari mulai kecil sampai kita dewasa, kalau hanya sebatas rutinitas, sebatas kita menghabiskan umur kita, waktu kita dari kecil, besar, dewasa, sepuh, kemudian meninggal, apakah berhenti, selesai? Ternyata tidak. Ada satu kehidupan yang abadi, kehidupan yang justru menentukan bahagia tidaknya kita, yaitu kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau membangun Masjid Nabawi pertama kali bersama para sahabat, beliau motivasi para sahabat dengan ungkapan la aisha ila aishal akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin. Berarti kehidupan yang sebenarnya ini adalah kehidupan akhirat kelak. Jadi sangat rugi kalau kita hanya mengikuti alur kehidupan dari kecil sampai kita tua kemudian wafat tanpa ada niat yang seharusnya kita niatkan sebagaimana Allah perintahkan kita harus berniat untuk menjalani hidup ini. Apa niatnya? Niatnya adalah kita ingin mengikuti apa yang Allah, alasan Allah menciptakan kita. Allah inginkan kita, diadakannya kita ke dunia ini agar kita menjadikan semua fase kehidupan kita menjadi untaian ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kita sudah hafal dalil di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan juga manusia kita ini diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh ibu kita. Allah ciptakan dari mulai kecil sampai kita wafat nanti bukan tanpa ada tujuan, bukan agar hidup kemudian mati, tapi kita disuruh agar menjadikan semua fase kehidupan kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi setiap detik kita bagaimana caranya agar menghasilkan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, jika kita berbicara tentang ibadah, maka kita harus samakan dulu. Ibadah itu apa sih? Kan tadi kita diperintahkan oleh Allah diciptakan ke dunia ini untuk ibadah. Apakah kita dari kecil sampai tua ibadah, itu sholat terus? Apakah itu? Apakah hanya sholat saja yang disebut dengan ibadah? Ternyata ibadah
artinya, definisinya adalah dikatakan oleh Syekhul Islam, ngehibar wae. Yang disebut dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al zahira wa batinah. Nah, itu ibadah. Saya translate dulu ke bahasa asing. Dinamikeun dengan ibadah, ibadah teh nya eta sada hiji kata, hiji hal anu dipika cinta, dipikanya aku Allah. Baik itu perkataan, ucapan, atau naon perbuatan, tingkah laku anu nampak ataupun anu disembunyikan ke urang. Eta ibadah. Jadi disebut dengan ibadah adalah sebuah kata. Ibadah ini adalah sebuah kata yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Maka ketika kita tahu bahwa Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah, maka harus muncul motivasi kepada diri kita. Berarti kita harus jadikan dari mulai kita tidur sampai tidur tadi menjadi ibadah. Gimana caranya nih? Makanya tidur bari sholat, bukan. Tapi kita niatkan tidur kita jadi ibadah. Bangun tidur kita jadi ibadah. Ke kamar mandi kita jadi ibadah. Berinteraksi dengan keluarga jadi ibadah. Semua rangkaian ini menjadi ibadah. Karena memang itu hakikat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sekali lagi adalah perintah dari Allah. Maka ibadah ini akan diterima oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja, dengan mengikhlaskan semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita niatkan hanya ingin dibalas oleh Allah, dipuji oleh Allah, dihargai oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah ini harus ada contoh, qudwah. Harus ada yang dicontoh, tidurnya kayak gimana, bangun tidurnya harus seperti apa agar jadi ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah, maka ciri dari orang yang mencintai Allah adalah ittiba, mengikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari tidur sampai tidur lagi. Maka hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Hal yang penting yang wajib kita fahami adalah kita harus mulai merencanakan sebelum terlambat. Masih ada waktu bagi kita untuk menjadikan semua detik-detik kehidupan kita menjadi ibadah. Kita ambil sebuah contoh misal. Ketika kita mau tidur, ada perbuatan yang sama, yaitu tidur ini. Yang satu bernilai ibadah, yang satu hanya ada, hanya kebiasaan saja. Kalau kebiasaan naon? Tunduh, ambil bantal, guher. Ambil bantal, tidur langsung. Apakah itu ibadah? Tidak jadi ibadah. Hanya untuk menghilangkan rasa ngantuk saja. Sayang umur kita dihabiskan tidur 8 jam, 9 jam hanya untuk tidur saja, tanpa menghasilkan nilai ibadah. Berbeda kalau mau tidur kita adalah ibadah. Satu, niatkan setelah tidur ini semoga jadi segar badan kita, sehingga nanti bisa beribadah dengan ibadah-ibadah lanjutan lainnya. Yang kedua, tadi contohnya kita mengikuti Rasulullah dalam tidur. Bagaimana contoh Rasulullah dalam tidur? Satu, Rasulullah berdoa, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut, atau Bismika Allahumma amut wa ahya. Doa, Bismika ya Allah, dengan menyebut namamu. Saya tidur, amut, itu tidur itu adalah kematian sementara. Wa ahya, dan saya pun hidup.
Baru tuh satu poin akan menjadi sebuah ibadah. Karena kita mengikuti Rasulullah ketika tidur doa dulu. Kalau bisa wudu dulu. Kemudian tidur kita kemana? Apakah tengkurap, siga kiper? Kayak kiper gini? Atau bentak? Atau matanya terbuka? Disunnahkan ketika tidur itu adalah miring ke kanan. Nah, pegang pipi kita, tidur ke kanan. Jadi bukan tidurnya kayak kiper telungkup. Ya, mudah-mudahan Allah membiasakan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, niatkan ketika mau tidur, kita bisa bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan kalau bisa ada niat kuat untuk bisa sholat malam, niatkan sholat malam, walaupun nanti nggak bangunnya pas adzan subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ata firasahu, siapa yang dia mau tidur, dia datang ke tempat tidurnya, ya, wa huwa yanwi, dan dia berniat ayyakuma, untuk bangun, ya, bangunnya buat ngapain? Shalla minal lail, untuk melakukan sholat di malam hari. Tapi apa? Fagolabat wa ainah, tapi ketika mau bangun berat, matanya mengalahkan dia sehingga bangunnya pas adzan subuh. Maka ditulis kutibalahu, akan ditulis bagi dia pahala melaksanakan sholat malam. Apa bedanya? Yang tadi mah Bima sudah ada sholat malam rada hese ya. Beda kalau dia niat duluan, akan jadi pahala. Dia telah melaksanakan sholat malam walaupun dia tidak sholat malam. Yang kedua, yang ketiga, kembali kepada niat kita. Kadang ketika kita mau tidur itu asal tidur weh. Ketika niatnya kuat, insya Allah akan bisa bangun subuh-subuh. Tapi kalau niatnya tidak kuat, nggak akan bangun. Logika sederhana saja, itulah, jangan jauh-jauh. Ayah Piala Champion, ya, Piala Champion tah main bola. Negara A lawan negara B. Apakah kita bisa bangun jam 2, jam 3? Bisa. Karena niatnya kuat. Kelewat we. Hiji pertandingan rugi, maka ini final. Padahal ini final, rugi. Yang biasanya kita nggak bisa bangun jam 3, jam 2, bisa ya tengah jadak, ngadadak. Nggak mau kelewat. Apa penyebabnya? Karena ketika mau tidur, tadi kita kuat niat kita. Pasang beker, pasang jam, alarm. Kita cukup hiji 3 alarm diukurilingkeun. Bangun jam 2, siap. Nonton dia. Istri kita tidur, anak kita tidur, kita aja sendiri setel film, sediakan kacang, kopi. Terus tim kesayangan kita menang, jejorokan sorangan, ya. Teriak-teriak sendiri. Oh, gitu, teriak-teriak sendiri. Istri kita keganggu, biarin aja. Teriak-teriak sendiri. Ketika menang, loncat. Borobot eta kursi teh nungan hiji-hiji teh potong. Da atoh teh gitu kan. Ketika kalah tim kesayangannya, amuk-amukan, marah-marah. Segala dilempar. Gelas ngan dua-duana teh dialungkeun, segala dialungkeun. Kadang kita ini kalau kita berpikir sejenak saja, apa untungnya buat kita? Dapat uang tidak, dapat jersinya tidak, dapat pahala apalagi tidak. Tapi yang membuat kita bisa bangun jam 2, jam 3, niat yang kuat. Padahal tidak menghasilkan apa-apa. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri kebaikan Islam, ciri baiknya Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Coba kalau bangunnya untuk sholat malam, Masya Allah. Bayangkan kalau ini berlanjut, karena kesal tim kesayangannya kalah, subuh amek-amekan, marah-marah ke istrinya. Ya, nyuruh ke istrinya, Bu, Mah, ambilkan air. Saya mau minum. Ibunya lagi sibuk, lagi masak, istrinya lagi sibuk, lagi masak, lagi nyuci.
Tolong atuh Pak, ambil aja sendiri minumnya. Langsung marah karena tadi sisa-sisa eleh main bola. Kalah main bola ke bawah. Masa kamu teh tidak nurut ke suami? Akhirnya apa? Melayang tangan kanan, set, mau gampar. Si istri mantan silat, ditangki sama si istri sambil masang kuda-kuda. Nggak cukup di sana, tangan kiri suami juga jalan. Si istri merunduk. Akhirnya rame terus dari mulai hal yang sederhana dari nonton bola yang tidak bermanfaat tadi, jadi perang antara suami istri. Mending kalau berhenti di sana, kalau udah sampai lempar-lemparan, biasanya suka sambil lempar-lemparan. Lempar gelas, lempar piring dan sebagainya. Selesai aja urusan, udah berdamai, udah saling capek, saling minta maaf, sudah. Kata si suaminya, aduh udahlah kita damai, mari kita makan bareng lah sekarang, minum bareng, tolong ambilkan minum sekarang. Apa jawaban istri? Dari bapak gimana? Kan gelasnya juga habis, saling lempar-lemparan tadi. Akibat yang sederhana seperti itu membuat sebuah hal yang tadinya mubah, nonton olahraga seperti itu mubah, tapi ketika menghasilkan banyak mudarat menjadi haram. Berapa jam waktu yang dihabiskan? Oleh karena itu, kita harus ukur, ini ibadah atau bukan. Kalau bukan ibadah, maka tinggalkan. Kemudian hadirin sekalian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Ketika seseorang bangun tidur, bagaimana yang dicontohkan Rasulullah sehingga bernilai ibadah? Yang bernilai ibadah adalah ketika bangun tidur, dia berdoa. Selalu berdoa. Inilah ciri seorang muslim. Dia akan menyambung satu amalan dengan amalan yang lain dan selalu menghubungkan dirinya kepada Allah dengan doa-doa tadi. Kalau seorang muslim, seorang mukmin jarang berdoa, ya, berarti seakan-akan dia tidak membutuhkan Allah. Seakan-akan dia lebih kuat, seakan-akan segala urusan dia mampu untuk menanggungnya. Padahal dia ingin dicintai Allah, dia ingin disayangi Allah. Kalau ingin disayangi Allah, ingin dicintai Allah, maka perbanyak doa, minta kepada Allah. Kata Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa saja yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Maka sering minta pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal ketika kita nggak punya duit, nggak punya uang, kadang sok uring-uringan. Padahal apa yang dicontohkan Rasulullah SAW pernah beliau ingin mengajarkan pada umatnya. Beliau senang untuk menjamu para sahabat. Karena ini yang dicontohkan Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Sediakan, kemudian hidangkan. Rasulullah ingin menjamu para sahabat, kemudian beliau tidak mendapati sesuatu di rumahnya. Beliau bertanya pada istri-istrinya, beliau tidak mendapatkan jawaban dari istrinya tentang keadaan ada tidaknya makanan. Dan ternyata tidak ada makanan di sana. Bertanya ke istri yang lain, tidak ada makanan. Kemudian, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau marah? Tidak. Beliau ingin memberikan contoh pada umatnya. Kadang dalam kehidupan ini ada saja kita menghadapi keadaan-keadaan yang kita memang nggak punya apa-apa. Lantas apa kita menyalahkan Allah? Atau kita marah ke istri kita, marah-marah ke teman kita, marah-marah ke atasan kita? Dasar pesantren ya. Tengah bulan ya beak gaji. Tengah bulan dah habis aja. Nyalahkan pesantren. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berdoa pada Allah. Karena rizki yang ngasih itu bukan pesantren, tapi Allah. Allah lebih tahu dari mana jalan-jalan rizki itu datang pada kita. Maka hadirin sekalian, langsung Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamliku wa illa anta. Setelah Rasulullah berdoa seperti itu, tiba-tiba ada yang ngetuk. Ternyata ada yang memberikan hadiah kambing bakar.
Kata Rasulullah, "Hada min fadlillah wa nantadiru rahmah." Ini adalah karunia dari Allah dan kita sedang terus menunggu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah disebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kemudian dalam ayat yang lain, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu qul bi fadlillah." Fadlullah, karunia Allah. Artinya karunia Allah adalah kumpulan dari berbagai jawaduhu wa karamuh, kedermawanan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita minta pada Allah, angkat persering tangan ini, nggak punya duit, minta pada Allah. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Dan doa ini wal ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi balik lagi ke yang tadi. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah ibadah, salah satu ibadah besar di antaranya adalah memperbanyak doa. Contoh yang kedua, misal kita diuji dengan banyak hutang. Aduh, ada hutang ini, hutang itu. Kadang kita gelisah, ditagih itu. Nubrok di juru bro di pantot teh kalakah hutang. Gimana caranya? Yang banyak itu malah hutang. Gimana caranya? Sama Rasulullah mencontohkan pada kita berdoa. Sebagaimana hadis yang mana Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah berdoa dengan doa ini. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal darimu, jangan sampai kami mencari yang haram. Ya Allah, cukupkan kami, layakkan kami, kayakan kami hanya darimu ya Allah, dan kami tidak mencari dari selainmu ya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, jika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, tong bari ngalamun. Karena kadang doa ini banyak yang tidak terkabul karena kita ngadoana bari ngalamun. Kita berdoanya sambil melamun. La yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Tidak akan diterima doa seseorang yang hatinya lalai kemana-mana. Nah, ketika kita berdoa, kata Ali bin Abi Thalib, seseorang apabila berdoa dengan doa tadi, walaupun dia punya hutang sebanyak emas segunung. Emas itu bukan satu biji. Emas sekarang segram seberapa? 1 juta. Emas 1 gram 1 juta, paling segede gini ya. Ini kebayang emasnya segede gunung, dan itulah hutangnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang berdoa dengan doa yang tadi, maka Allah akan lunaskan hutang-hutang dia. Ya, semoga Allah melunaskan hutang-hutang kita dan kita terus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ayo udah hafal doa tadi, hadiah ke Pak insyaallah. Kalau nggak hafal minimal artinya. Kalau kembali ke yang tadi kita bahas, maka sekali lagi tidak ada yang mustahil. Kita bisa mengisi setiap kehidupan kita itu menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerjanya kita berangkat dari rumah, bekerja di pesantren, ibadah. Kemudian kita pulang ke rumah, ya, kita telah bekerja mencari nafkah, ibadah. Semua kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang wajib kita fahami, ibadah ini bukanlah Allah merasa beruntung, Allah menjadi lebih mulia, Allah tertambahi kemuliaannya karena ibadah kita. Kadang orang ada sebagian yang ketika dia minta pada Allah belum dikabulkan juga, dia marah pada Allah. Ah, doa we teh dikabul-kabul. Ibadah we anggar we kieu we kekayaan teh. Putus asa dia dari ibadah pada Allah. Seakan-akan Allah yang butuh kepada dia. Terbalik, kita yang sangat membutuhkan Allah, dan ibadah ini kebalinya kepada kita. Kalau kita ibadah, Allah akan menyayangi kita, merahmati kita. Kalau Allah sudah menyayangi kita, merahmati kita, maka
dengan kasih sayangnya Allah berikan berbagai macam kebahagiaan kepada kita, dan kebahagiaan yang paling utama Allah berikan surganya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja orang yang beramal, berbuat kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan pada dia hayatan thayyibah, kebahagiaan hidup yang hakiki. Nah, berarti kalau kita ibadah itu baliknya kepada kita akan bahagia di dunia terlebih di akhirat kelak. Dan saya tekankan sekali lagi, ibadah itu bukan Allah yang membutuhkan pada kita, tapi kita yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis qudsi dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah hadis tadi, hadis yang panjang, cantumkan dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sungguhnya manusia yang pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, ya, mereka berada, ya, ala atqa rajulin wahidin minhum. Mereka semuanya bertakwa kepada Allah, seakan-akan dalam satu hati seseorang yang paling bertakwa kepada Allah. Semuanya bertakwa kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah semuanya. Apa kata Allah? Ma zada dzalik fi mulki syai'a. Tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Semua ibadah, tidak ada yang maksiat, semua beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi Allah nggak rugi. Sebaliknya dilanjutkan dalam hadis ini, inna awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum. Ya. Semuanya ala afjar rajulin qalbin rajulin wahidin minhum. Mereka semuanya berbuat fujur, berbuat kemaksiatan, dosa, seakan-akan berada pada satu hati orang yang paling pendosa. Semuanya nggak ada yang taat kepada Allah. Manusia, jin, manusia pertama sampai akhir, jin yang pertama sampai akhir, semuanya dikumpulkan, semua tidak taat kepada Allah, semua berdosa pada Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Apakah Allah rugi? Tidak. Kata Allah apa? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak menambah kemuliaan, tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Jadi intinya kita ibadah itu bukan karena Allah membutuhkan kita, tapi kita butuh kepada Allah, membutuhkan kasih sayang Allah, membutuhkan penjagaan Allah, membutuhkan karunia Allah, membutuhkan kasih sayang Allah agar kita hidup di dunia dan nanti di akhirat dalam keadaan bahagia. Bukankah itu yang dicari? Bahagia. Oleh karena itu kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hakikat kebahagiaan ketika seseorang beramal saleh dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Di hadis tadi masih dilanjutkan, ya, jika seandainya semua manusia mereka qamu ala sa'idin, mereka berkumpul, berdiri mereka ala sa'idin pada sebuah tempat yang tinggi. Fasa'aluni, semuanya tadi jin semua, manusia semuanya berkumpul di satu tempat yang tinggi, semua minta pada Allah. Kemudian fa'ataituhu, Allah memberikan kulla mas'alatahu, apa yang mereka minta Allah kasih. Kamu minta ini, semua yang mereka minta Allah kabulkan semua. Maka tidak mengurangi sedikit pun
Kata Allah, ma yanqusu dzalika mimma indi, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pelit-pelit kita berdoa. Allah tuh Maha Kaya, Al-Ghani, Ar-Razzaq, Ar-Razik. Minta kepada Allah, kita punya Allah. Jadi ciri orang yang beriman yang nanti hatinya tenang adalah kalau ada masalah apa-apa tuh minta pada Allah. Bahkan Rasulullah mencontohkan, idza hazibal amr shalla. Rasulullah apabila berhadapan dengan masalah yang berat, beliau apa? Langsung sholat 2 rakaat, minta pertama kali pada Allah, bukan ngeluh di Facebook. Hari ini saya dipotong gaji 600 ribu. Ya nanti bicaranya nanti, tapi mengeluh dulu pada Allah. Nanti datangi, Ustaz mohon maaf, jangan dipotong atau gaji saya teh. Mudah-mudahan Allah bukakan hatinya. Karena Bapak banyak kebutuhan. Mudah bagi Allah. Jadi jangan dulu ngamak-ngamak. Tulis di Instagram. Kunaon hirup teh mikir kieu teuing. Aduh. Rugi mun orang banyak ngeluh ka makhluk apalagi ke benda. Siapa yang mau mengabulkan atau Instagram, Facebook, si Mark Zuckerberg mesti langsung ngebalas, nya atuh ku abdi cenah dibayar. Moal. Jadi kita langsung minta kepada siapa? Pada Allah. Minta kepada Allah. Baik, mungkin waktu yang tersisa kita tanya jawab. Saya tanya dulu biar dapat hadiah khusus buat karyawan lah. Mungkin sampai 12 menit lagi. Karena saya mohon izin, mudah-mudahan Allah juga bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian. Insyaallah saya jam 3 sekarang berangkat. Saya harus kumpul pada maghrib di bandara. Insyaallah saya bawa jamaah 40 orang umroh hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan semua bisa berumroh. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Ah Ustaz, gaji sakieu kumarek bisa umroh. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Banyak berdoa pada Allah. Jangan mikir matematik. Jangan mikir kayak matematis. Cukuplah guru matematik dan siswa yang Bapak mengerjakan matematik. Bapak Ibu sekalian berpikirnya adalah minta pada Allah. Bahkan kalau menurut madhab Syafi'i, sebenarnya dicantumkan oleh dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, dalam salah satu kitab madhab Syafi'i, dalam Kitabul Hajj, bab bayan anna al-umrata wajibatun kal hajj. Bahwasanya beliau mengatakan madhab Syafi'i di madhab Syafi'i, bahwasanya umrah itu wajib ya bagi setiap kaum muslimin yang mampu. Jadi usahakan ada niat yang kuat. Soalnya gogoda ayat depan kita, alhamdulillah ayat rezeki 100 juta. Umroh mobil, umroh mobil. Umroh heula. Orang yang berumroh apa kata Rasulullah? Orang yang berumroh yanfiyan. Umroh ini akan apa? Mengikis apa? Al-faqr wa dzunub, akan menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan dosa-dosa. Mukaffiratudz dzunub akan dihapuskan juga dosa-dosa kita. Disebut dengan wafdullah, tamu Allah, al-ghazi fi sabilillah, al-haju wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berumrah adalah tamunya Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan bahwasanya ikhtalafu murad hajil asghar. Ulama berbeda pendapat tentang apa sih maksudnya dari haji asghar itu, haji kecil. Maka beliau mengatakan ala annahu al-umrah. Beliau menguatkan pendapat ini. Bahwasanya yang disebut dengan haji kecil adalah umrah. Bahkan madhab Hanabilah sebagaimana Imam Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karim Ar-Rahman ala Kalimil Mandan, beliau ketika menafsirkan firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan juga umrah karena Allah, beliau menafsirkan sampai beberapa poin, kurang lebih ada 7 poin. Jadi salah satu poinnya beliau mengatakan anna fihi dalil man yaqulu al-umratul wajib. Ini adalah sebuah dalil bahwasanya watimul hajj wal umrata lillah ini adalah sebuah dalil tentang kewajiban hukum umrah, hukum wajibnya umrah. Maka bercita-citalah kita agar kita bisa umrah, dan semoga
Saya pun bisa mendoakan kita semuanya untuk bisa berumrah dan mendoakan semua agar bisa diberikan kemudahan, kebahagiaan di dunia akhirat. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, soal yang pertama, siap Bapak-bapak, bawa heula lah. Ya. Kalau kita nggak punya uang, minta ke siapa dan apa isi doanya? Nggak usah Arabnya. Kalau hafal Arabnya, hadiahnya lebih besar. Cung, jangan malu-malu, lu Cung. Lan tanalal ilma al mustahi wal mustakbir. Yang akan dapat ilmu yang malu-malu kucing. Ya. Kucing aja nggak malu-malu. Sok ngacung nawe diberi hadiah. Acungkan tangannya aja udah kasih hadiah. Pak Ari, kayaknya Pak Ari senyum. Oh, betul ya, boleh. Baik, Ustaz, betul. Minta kepada Allah dengan doa Allahumma qini bihadarika minawalika wa bika. Baik, itu doa apa tuh? Doa dihilangkan dihilangkan hutang. Baik, sahih, Ustaz. Satu lagi. Ayo, nggak usah Arabnya, artinya aja, maknanya aja. Saya ulang, doa kalau kita nggak punya apa-apa. Rasulullah bayangkan, pemimpin, ya semua penguasa dunia, Romawi, Persia takluk. Bayangkan, ini semua kekuasaan Islam takluk, pemimpin kaum muslim bagi Rasulullah untuk bermewah-mewah mudah. Ingin singgasananya dari emas semuanya mudah. Ingin bermahkota emas mudah. Tapi bukan berarti nggak boleh kita menyimpulkan Rasulullah itu menyukai kemiskinan dengan berdalih Allahumma amitna miskinan wa ahyina miskin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin dan hidupkan aku dalam keadaan miskin. Maksudnya miskin di sini adalah merasa kekurangan, miskin di hadapan Allah. Dia nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Adapun masalah di dunia, kita berusaha sekuat mungkin. Tapi ingat, yang mulia di hadapan Allah bukan yang paling kaya, tapi yang paling beramal saleh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tuh nggak pernah melihat kepada fisik kalian, ganteng, kurang ganteng, setengah ganteng, atau kepada harta-harta kalian. Mau konglomerat, mau triliuner, bilioner, dan ner-ner lainnya, enggak Allah lihat. Yang Allah lihat adalah ila a'malikum, ila atqakum wa ila qulubikum wa amalikum, pada hati-hati kita. Maka jaga hati-hati kita. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Hasadkah kita? Kita sering mengotori hati kita. Hati-hati. Allah lihat apa yang ada dalam hati kita. Wa amalikum, dan amal-amal kita. Jadi jangan abdi mah naik motor jadul. Nggak usah, nggak dipandang oleh Allah. Mau bawa motornya Harley, mau Harley Indonesia, misalnya yang harga 1 juta, 2 juta, nggak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaannya hatinya. Ya, yo pede, sok karyawan. Cung, terus tongki ituan langsung. Ayah. Tunjuk, ayo, ya sip, wah Ustaz aja lah, gak apa-apa lah, tengah cung ya Ustaz lah. Wala Ustaz. Apa Ustaz, gimana? Dalilnya? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu. Wa idza sa'alta ujib da'wati ladayya, ya. Ya. Oke, Ustaz. Tastahik hadiah insyaallah. Baik, satu lagi. Fadhal. Nggak juga unggul di hadiah. Tunjuk sok kada malu-malu. Pari. Naon? Nah, gitu atuh. Hadiah atuh. Yang tadi doa kalau kita
ngodok saku bolong, ngodok ieu kosong. Nah, langsung ngadoa. Naon doana? Oh, doana. Oh, Rabbana atina fid. Iya, boleh lah. Doa apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma yang penting adalah penghayatannya. Hadir ketika kita berdoa itu hadir gitu. Hadir hati kita itu betul-betul menghayati apa yang kita mintakan pada Allah. Yakin. Kalau kita sendiri kita ya nggak yakin, gimana mau dikabulkan? Bukankah Rasulullah bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Minta pada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan oleh Allah. Ya, taib hadiah insyaallah. Terakhir. Ada yang bisa doanya tadi? Ada yang bisa melanjutkan dah. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha karyawan. Enggak ada ibu-ibu dah. Ada karyawan, ibu-ibu, karyawati. Kenapa enggak saya tanya Ustaz insyaallah. Tidak ada? Ya udah, baik. Diapalin Bu ya, sok pelan-pelan saya bacakan. Ikuti saya deh, pelan-pelan. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Itu doanya. Saya apa? Nantilah. Kalau perlu nanti saya kasih, tapi nggak sekarang. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni apa yang salah dari apa yang kami sampaikan. Yang benar pasti asalnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, yang terluput dan yang tidak tepat kami sampaikan pasti datangnya dari kebodohan, kelemahan, keterbatasan yang ada pada kami dan juga dari syaitan. Wa jazakumullahu khair ala husni istimaikum. Terima kasih banyak berkenan untuk menyimak karena yakinlah yang hadir di sini bukan hanya kita semua tapi juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka berlomba untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Semoga Allah memberikan pahala yang besar dari hadirnya kita ke sini dan sekali lagi semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah dan nanti pun Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.